Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah mandi wajib. Yang keempat adalah al-muwalah. Al-muwalah artinya adalah membasuh seluruh badan, mengalirkan air ke seluruh badan secara kontinu, tanpa ada jeda. Jadi dengan muwalah ini seluruh anggota tubuh kita terbasahi oleh air tanpa terkecuali dan tanpa ada jeda. Kalau muwalah dalam wudu bentuknya lebih jelas. Muwalah dalam wudu artinya adalah kita membasuh anggota yang berikutnya sebelum anggota yang sebelumnya kering. Misalnya kita harus segera membasuh kedua tangan kita tidak lama setelah kita membasuh wajah kita. Dan mengusap kepala kita tidak lama setelah kita membasuh kedua tangan kita. Jangan sampai wajah sudah kering baru kita berpindah ke tangan. Tangan sudah kering kita baru berpindah ke kepala. Sehingga ada jeda yang panjang. Itu namanya tidak muwalah. Nah, demikian juga dalam mandi. Karena bagaimanapun mandi ini juga untuk seluruh anggota tubuh. Jangan sampai kita membasuh kepala kita, kemudian santai-santai dulu berhenti. Kemudian kita baru membasuh badan kita yang lain. Tapi semuanya dilakukan dengan kontinu, ya, tanpa jeda. Namun muwalat dalam mandi ini hukumnya adalah sunnah saja. Tidak seperti dalam wudu yang merupakan suatu kewajiban menurut sebagian ulama, tapi dia adalah sifatnya sunnah saja karena ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya muwalah mandi secara kontinu tanpa jeda ini hukumnya sunnah saja karena dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah setelah beliau mandi, beliau mendapatkan ada lam'ah, ada bagian tubuh beliau yang mengkilap belum terkena air, maka kemudian beliau mengusap bagian tubuh yang belum terkena air itu dengan rambut beliau. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya seorang sahabat telah mandi kemudian sholat dan di waktu duha beliau mendapatkan ada juga lam'ah, yaitu bagian tubuh yang mengkilap dan belum terkena air. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang hal itu beliau mengatakan, kalau engkau mengusapnya dengan kedua tanganmu maka itu sudah cukup. Lau annaka masahta biyadaik ajza'aka. Demikian disebutkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya al-muwalah dalam mandi tidak sama hukumnya dengan al-muwalah dalam wudu. Dalam wudu wajib karena ada banyak hadis yang menjelaskan seperti itu, tapi dalam mandi wajib hukum muwalah menurut pendapat yang lebih kuat adalah sunnah saja. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian tubuh yang kanan sebelum yang kiri. Artinya, saat kita mandi maka kita disunahkan untuk mendahulukan anggota yang kanan sebelum anggota yang kiri. Memulai dengan tangan yang kanan sebelum tangan yang kiri. Memulai dengan kaki yang kanan sebelum kaki yang kiri. Juga membasuh anggota tubuh sebelah kanan sebelum sebelah kiri. Nah, kalau kita menjalankan ini karena cinta kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau, ini akan menambah kualitas ibadah kita. Ingat bahwasanya mandi wajib kita adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mandi dengan minimalis itu berpahala sudah. Tapi semakin baik kita mandi, semakin sesuai dengan sifat mandinya Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya dengan mendahulukan anggota tubuh yang kanan dengan anggota tubuh yang kiri, maka akan semakin besar pahala mandi wajib kita. Dan seperti diketahui dalam hadis sahihain disebutkan bahwasanya kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah SAW beliau suka, beliau cinta untuk mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, dalam menyisir rambut beliau dan dalam semua urusan beliau. Maka kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW hendaknya mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini adalah 5 hal yang disunnahkan dalam mandi wajib. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah, mengucapkan basmalah. Kemudian yang kedua adalah berwudu sebelum mandi. Kemudian yang ketiga adalah mengusap atau menggosok tangan ke seluruh anggota tubuh kita. Yang keempat adalah mualah, yaitu
kontinu tanpa jeda, dan yang kelima adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum yang kiri. Ini adalah perkara-perkara yang akan membuat mandi wajib kita semakin sempurna. Dan dengan demikian kita bisa simpulkan bahwasanya mandi wajib itu ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori minimalis, atau yang disebut oleh para ulama sebagai mujzi, as-sifah al-mujzi'ah. Ya, sifat yang sekedar cukup, ya, minimalis. Yaitu dengan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Kalau kita sudah yakin bahwasanya air sudah sampai ke seluruh anggota tubuh, bagaimanapun caranya, baik dengan mandi dari bak, atau dengan menyebur ke laut, atau ke kolam, atau ke sungai, dengan niat mengangkat hadath akbar, maka itu sudah cukup, sudah sah. Yang kedua adalah sifat al-kamilah, atau yang mendekatinya, sifat yang sempurna, sifat yang juga mewujudkan sunnah-sunnah mandi di dalamnya, dan ini tentunya lebih baik dan bisa menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.